Kita patut bangga. Ternyata itu dari hasil tayangannya ya, ditonton, Bapak lihat ada 1874 ya Pak Iman ya. Artinya bahwa itu adalah sebuah tayangan yang betul-betul dianggap mereka puas dengan apa yang kita suguhkan. Salah satu indikatornya. Alumnus juga puas. Kenapa? Karena kita mencoba menyuguhkan. Bisa bayangkan anak sekalian, 3 tahun mereka berkumpul, bertemu ya, peserta sekolah di kampus kita. Nah, karena ada corona, banyak sekolah yang tidak melaksanakan kegiatan wisuda atau graduasi atau perpisahan. Nah, kita coba karena kita ingin memberikan pelayanan terhadap anak-anak kita. Alhamdulillah, tim kreatif kita, tim penyelenggara mampu melaksanakan sebuah kegiatan, yaitu melalui kegiatan wisuda virtual, wisuda online malam minggu kemarin. Alhamdulillah diikuti oleh 1874 ya, para penonton secara langsung yang live. Nah, alhamdulillah itu menunjukkan bahwa kita berupaya untuk senantiasa memberikan pelayanan agar sekolah kita masuk dalam kategori sekolah yang bermutu. Anak sekalian yang Bapak hormati, ya, kita mengenal di dalam dunia pendidikan itu adalah ada yang dinamakan dengan standar nasional (SNP). Ya. Apa standar nasional itu? Di dalamnya ada standar kompetensi lulusan, ada standar proses, ada standar penilaian, ada standar isi, ada standar sarana prasarana, ada standar pendidik dan tenaga kependidikan, ada standar pengelolaan, dan ada standar pembiayaan. Ya. Nah, inilah yang kita masuk dalam yang kita kelola saat ini adalah di sekolah ini adalah 8 standar nasional ini. Nah, ukurannya yaitu ukuran memberikan pelayanan maksimal itu, pelayanan prima itu apabila 8 standar ini betul-betul dijalankan. Ya. Apakah proses penjaminan dapat dijalankan sendiri? Tidak. Tadi adalah harus berkolaborasi. Pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam melakukan proses tersebut? Ya, semua harus berkolaborasi antara siswa, guru, tata usaha, orang tua. Ini harus harus berkolaborasi. Jadi tidak bisa untuk melakukan sesuatu itu dilakukan secara parsial, dilakukan sendiri. Jadi harus dilakukan oleh semua. Karena mutu adalah urusan semua orang. Sekolah perlu berkoordinasi dan bekerja sama dengan banyak pihak dalam rangka penjaminan mutu. Ya, pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, lembaga dan lembaga LPMP dan sebagainya. Ini harus semua kita lakukan. Anak sekalian yang Bapak hormati dan Bapak banggakan, ya, kita berharap bahwa kalian tidak hanya cerdas dalam pengetahuan, tapi dalam sikap dan keterampilan pun harus kalian miliki, ya. Nah, sikap yang harus kalian adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur, peduli, tanggung jawab, pembelajar, sehat jasmani dan rohani. Nah, beriman dan bertakwa. Insya Allah anak sekalian, saat ini SMA 19 Garut telah bermimpi, mungkin sedang bermimpi, ya, yaitu melaksanakan, ya, sedang memugar masjid yang dulu kapasitasnya hanya 300 orang. Sekarang jumlah siswa SMA 19 Garut itu 1260-an kurang lebih anak sekalian, ya, 1260. Jadi kalian nanti akan bertemu, kalau langsung ini 1260 orang, ya, bertemu di kampus kita. Nah, masjidnya tidak cukup, ya, karena hanya mampu 300 orang. Sekarang kita sedang membangun dengan dana kurang lebih 1,6 M, ya. Berat sekali rasanya untuk bisa membangun masjid dengan biaya 1,6 M. Tapi insya Allah kita punya satu gerakan, yaitu sebuah gerakan, yaitu namanya dengan impak jariah berjamaah. Bapak mengimbau dan Bapak mengajak pada kalian orang tua untuk berimpak, untuk berjariah melalui berdirinya masjid
Ar-Rahman. Insya Allah mudah-mudahan masjid ini segera selesai dan bisa digunakan, dimanfaatkan oleh kalian ya, dalam rangka agar kalian semua bisa menjadikan siswa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu sarana yang bisa kita lakukan adalah membangun sarana untuk peribadatan, membangun sarana untuk aktivitas keagamaan. Salah satunya masjid. Kalau kita sudah punya sebuah rencana dan sudah mulai sedang dibangun saat ini, mohon doa saja dan mohon partisipasi dari semua pihak. Mudah-mudahan SMA 19 Garut ke depan memiliki sarana masjid yang representatif, sarana masjid yang mampu digunakan untuk kegiatan untuk penanaman nilai-nilai karakter dan nilai-nilai religi. Selanjutnya pengetahuan faktual, konseptual, prosedural ini menjadi metakognitif bagian yang sangat penting. Terampil berpikir, bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, semuanya bisa kita lakukan melalui sebuah kegiatan yang kita kenal dengan kegiatan eskul. Oleh karena itu, anak sekalian, nanti kalian bisa setelah masuk bisa memilih dari 18 eskul yang ada di SMA 19, pilih ya. Apakah kalian suka dengan seni? Apakah kalian suka dengan olahraga? Apakah kalian suka dengan sains? Apakah kalian suka dengan bahasa? Silakan. Banyak pilihan, banyak ragam yang bisa kalian masuki melalui kegiatan yang kita kenal sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Kalian bisa ikuti, termasuk kegiatan pramuka. Pramuka ini adalah sebuah kegiatan eskul wajib yang harus diikuti oleh semua, tidak mengenal baik itu kelas 10, kelas 11, kelas 12. Karena kegiatan eskul pramuka tercatat dan tercantum dalam nilai rapor. Apabila nilainya kurang dari B, maka anak itu dikatakan tidak berhasil. Oleh karena itu kegiatan ekstrakurikulernya ada kegiatan pilihan, ada kegiatan eskul wajib. Anak sekalian yang Bapak banggakan ya. Penguatan pendidikan karakter yang selanjutnya adalah nasionalis ya. Nilai-nilai nasionalisme ini adalah perlu ya. Kita mungkin mendengar nilai-nilai nasionalisme sudah sedikit memudar, sudah mulai sedikit layu. Oleh karena perlu dipupuk ya, perlu perlu dipupuk ya. Artinya perlu dipupuk, perlu disirami ya, terus secara terus-menerus dan berkesinambungan. Nah, ini sesuatu yang barangkali perlu kalian miliki ya. Anak sekalian, dulu kalau kita lihat sejarah bangsa, bagaimana pergerakan bangsa-bangsa kita ya, dengan berbagai kemampuan yang sangat sederhana, dengan bambu runcing yang dia miliki. Tapi mereka, bangsa-bangsa penjajah, mereka menggunakan berbagai macam senjata yang sangat luar biasa. Tapi kita bisa menang, bisa memenangkan dalam sebuah pertempuran. Kenapa demikian? Karena nilai nasionalismenya hadir dalam dirinya. Oleh karena itu saat ini adalah kita berperang dengan apa? Penjajah sudah ada. Kita saat ini ada satu musuh yang sangat besar. Yang pertama adalah kebodohan, kemalasan, kemiskinan. Itulah musuh-musuh yang harus kita hadapi. Ya, kemalasan, kebodohan, kemiskinan adalah musuh yang harus kita hadapi. Tapi bagaimana caranya? Bisa kita lakukan kalian sebagai pelajar. Tentunya bukan berarti kalian harus membuat bambu runcing, mengambil senjata, tapi kalian harus lakukan berbagai macam aktivitas di sekolah dengan sesungguh-sungguhnya, dengan serius. Melalui kegiatan apa? Salah satunya adalah kegiatan upacara. Upacara menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka menanamkan nilai-nilai nasionalisme. Ya. Salah satunya lagi adalah untuk lebih mensemangatkan, yaitu hafalnya lagu-lagu nasional. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah gunakan bahasa Indonesia. Kita harus bangga. Kita punya satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Tanggal 28 Oktober 1928 itu momentum yang sangat bersejarah. Karena para pemuda saat itu sudah berikrar
sudah melakukan semacam testimoni, berkumpul bersatu dengan kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Ya, kami mengaku berbangsa, bertanah air satu, tanah Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Bisa bayangkan kalau saat itu tidak ada sebuah momentum namanya yang kita kenal sebagai hari Sumpah Pemuda. Mungkin kita agak sulit ketika kita datang ke sebuah tempat. Kita akan sulit untuk berbicara, berkomunikasi dengan orang Irian misalkan, dengan orang Batak misalkan, dengan orang Aceh misalkan, atau dengan orang misalkan Bali misalkan. Tapi saat ini kita begitu mudah untuk pergi kemana saja, karena kita memiliki alat pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Oleh karena itu, Bapak berharap jika kalian nanti masuk di SMA, gunakanlah bahasa Indonesia itu dengan baik dan benar. Anak sekalian yang Bapak cintai adalah sikap yang kita kenal sebagai penguatan pendidikan karakter itu adalah mandiri. Ya, tampil bersih, ya. Bapak berharap kalian nanti setelah masuk, apalagi ini sudah mulai masuk remaja ya, sudah mulai terus terang kaset, terus terang gelis gitu. Pasti ya kalau masuk sekolah itu kalau bisa disisir ya, bajunya disetrika gitu, dimasukkan rapi ke dalam gitu, pakai topi, pakai dasi, pakai atribut, sepatunya jangan lupa jangan diinjak belakangnya ya, sepatu mahal diinjak ke belakangnya jangan. Perlakukan sepatu itu seperti dia sepatu ya. Anak sekalian rapi ya. Nah, kemudian setrika tanpa bantuan orang lain, dicuci sendiri, disetrika sendiri. Nah, ini penting karena kita melatih kemandirian. Kemudian mengerjakan tugas-tugas sendiri di sekolah. Ya, nanti kalian kalau masuk sekolah atau kalian nanti juga belajar ya belajar daring juga akan banyak tugas ya, hadapi ya dengan tenang, dengan senyum, dengan senang hati. Nah, karena ini mungkin sejarah dalam kehidupan peradaban manusia saat ini, bahwa kita mungkin sejak Maret ya, bayangkan Maret sampai ini 4 bulan, nanti kalau mudah-mudahan sampai Desember 6 bulan, wah bayangkan sampai 10 bulan lah kita diprediksikan akan belajar daring. Tapi mudah-mudahan kita sudah masuk ke zona hijau sehingga kita bisa berkumpul bersama teman-teman ya, berkumpul bersama guru ya, sama Bapak Ibu guru pun sudah rindu pada kalian. Jadi yang rindu itu bukan kalian saja, kami pun sudah rindu ingin bertemu dengan anak kita yang baru lahir itu siapa saja yang ingin ketemu. Oleh karena itu kita doakan, jangan lupa kalian berdoa, mudah-mudahan pandemi 19 ini cepat sudah pergi dari di hadapan kita. Anak sekalian, selanjutnya adalah gotong royong. Ya, jadi penting ya bekerja sama. Nanti kita kalau di sekolah itu banyak sekali kegiatan-kegiatan, ya, kegiatan di OSIS, kegiatan pramuka, ekskul yang lain, ya, kan harus bekerja sama satu dengan yang lain, ya, melakukan kerjasama, melakukan tanggung jawab bersama. Dan yang selanjutnya adalah integritas, ya, tidak menyontek, ya, berani mengungkapkan kebenaran, satu kata dengan perbuatan. Jadi antara kata dan perbuatan ini harus seirama, tidak berkata A berbuat B, tapi berkata A harus berbuat A juga, berkata B berbuat B. Itulah nilai-nilai integritas yang harus kita miliki oleh kita bersama. Anak sekalian Bapak cintai dan Bapak banggakan, di dalam pembelajaran kita mengenal ada yang dinamakan sekarang ya, dikembangkan di SMA ini adalah 4C ya, kecerdasan abad 21. 4C ini tolong dicatat, dihafal. Kalau kalian nanti ditanya kecerdasan abad 21 4C itu apa? Kecerdasan yang pertama adalah kreatif ya, tolong dicatat ya, kreatif. C yang kedua adalah critical thinking ya. Jadi berpikir kritis ya.
Yang ketiga, C yang ketiga adalah komunikatif ya. Komunikatif. Jadi C yang pertama kreatif, C yang kedua adalah critical thinking ya, silakan dicatat. C yang ketiga adalah komunikatif dan C yang keempat adalah kolaboratif tadi ya. Ini adalah sebagai keterampilan abad 21 yang kita kembangkan. Gimana pembelajaran di SMA ini kita kembangkan melalui 4C ini. Kreatif, bagaimana siswa agar siswa itu berkreatif, memiliki kreativitas yang sangat tinggi ya. Ini kita kembangkan di dalam proses pembelajaran. Nanti kalian akan kita hadapi, akan kita amati, akan kalian rasakan pada saat kalian di dalam pembelajaran sekolah maupun pada kegiatan ekskul. Critical thinking, berpikir kritis ya. Jadi ini penting ya. Berpikir kritis ini bukan berarti menjadikan kalian sebagai selalu sebagai tukang kritik sanes ya. Tapi bagaimana kalian bisa memberikan sebuah solusi ya yang terbaik daripada keadaan yang ada, yang hari ini ada. Yang selanjutnya adalah komunikatif, belajar berkomunikasi satu sama lain. Jadi bagaimana mengungkapkan pendapat, bagaimana kalian bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Ini adalah melalui komunikasi. Makanya dikembangkan salah satunya adalah bagaimana Anda memiliki skill kaitan dengan literasi ya, baca. Ini juga sangat penting. Kolaboratif, dia bekerja sama ya. Nah itulah empat kecerdasan yang harus kalian miliki di abad 21 ini. Anak sekalian, Bapak hormati, saya kira ini sudah ya, standar kompetensi lulusan ini tidak, yang diperlukan bukan hanya aspek pengetahuan, spiritual, tapi juga adalah keterampilan. Ya. Nah sekalian, ini ya alhamdulillah ya, guru-guru kita di SMA 19 Garut ini sudah memiliki kualifikasi yang sangat luar biasa. Sudah S2, banyak sudah S2 ya. Sudah yang belum S3, ini mudah-mudahan ke depan ada yang sudah S3 ya. Ini baru S2, kebanyakan S2 ya. Baik, ini S1 statement dari Alvin Toffler, ia seorang futurolog ya. Ini sangat terkenal ya. Alvin Toffler ini ya, dalam sebuah bukunya, Bapak pernah baca ini Alvin Toffler tahun 85 ini ya. Bukunya lupa lagi tuh. Pokoknya bahwa di abad, saya masih ingat dulu ada sebuah buku, dia seorang futurolog ya, bahwa orang yang dikatakan hebat ini adalah orang yang menguasai informasi. Terbukti sekarang ya, orang yang hebat ini ya menguasai informasi, teknologi informasi. Dulu tidak kebayang bagaimana orang menguasai informasi bisa menguasai dunia. Ternyata terbukti hari ini, hebat teknologi ini. Anda mengenal Bill Gates, ini siapa Bill Gates? Dia menguasai dunia, dia paling kaya di dunia ini, menguasai dunia. Kenapa? Karena dia adalah salah satu orang pakar di bidang teknologi. Oleh karena itu, betul-betul apa yang disampaikan oleh Toffler ini terbukti hari ini. Ya. Ini kita juga adalah tokoh penginspirasi pendidikan. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah gaya upaya untuk memajukan budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran, intelek, dan tubuh anak. Bagian tersebut tidak boleh dipisahkan agar kita tidak dapat memajukan kesempurnaan hidup anak kita. Atau kita kena adalah lahir dan batin. Jadi antara lahir dan batin ini adalah harus seimbang. Ya. Makanya Jawa Barat ini adalah jadikan salah satunya adalah juara lahir dan batin, jasmani dan rohani. Ada keseimbangan antara jasmani dan rohani. Anak sekalian yang Bapak hormati ya, yang Bapak banggakan ya, kita tidak bisa tadi kolaborasi itu harus ada siswa, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, ada sarana, kurikulum, lingkungan, ortu, dan teknologi. Ini semuanya harus bersinergi. Barangkali itu mungkin ya Pak Iman ya. Waktunya sudah cukup Pak Iman ya.
sudah cukup anak sekalian. Ya, itu bisa kita wujudkan ya sebagai salah satu visi, yaitu jabar berkarakter lahir dan batin, atau kenal dengan jabar masagi ya. Jadi jabar itu salah satu visinya jabar masagi. Kemudian Bapak mencoba ya, mungkin ini sudah digunakan oleh Jawa Barat. Jadi Bapak bukan orang seni, bukan orang, tapi mencoba melahirkan satu judul lagu yang dikenal dengan jabar masagi. Kita coba sebelum kalian mengerjakan tugas ya, ada tugas dari season ini, kita sama-sama menyaksikan satu lagu yang kita kenal sebagai jabar masagi. Mudah-mudahan kalian betul-betul setelah lulus SMA ini betul-betul bisa diharapkan dan menjadikan warga Jawa Barat yang masagi lahir maupun batin. Mungkin Pak Iwan bisa diputarkan ya lagunya. Ini lagu sebuah lagu yang sudah Bapak coba ciptakan ketika Pak Gubernur meluncurkan konsep jabar masagi. Bapak coba menciptakan lagu ini, dan ini dinyanyikan oleh, kalau boleh, ini adalah para pengawas Jawa Barat. Ini ada Dr. Dian, ya, ada Dr. Sarip, ini dokter-dokter semua. Yang nyanyi ini Bu Lina dari Tasik, ya. Kemudian ada Pak Nurul ini sebagai Korwas di Kabupaten Bandung Barat. Ini Pak Sarip ini dari Sumedang, Pak Nurul Kabupaten Barat, Bu Lina dari Tasikmalaya, dan Ibu Dokter ini Bu Dian Penisiani, ini dokter dari dari Kota Bandung ya. Nah, ini Pak Pri ini dari Karawang beliau ya. Jadi lagu ini sudah cukup dipopulerkan di teman-teman di Jawa Barat yang judul Jabar Masagi. Kan? Ya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kalian dengarkan, simak tentang lagu Jabar Masagi. Jadi konsepsinya adalah Jabar Masagi itu adalah jabar juara lahir dan batin. Anak sekalian, ya, karena Bapak disuruh nih oleh panitia untuk memberikan tugas pada kalian. Ya, tugasnya mungkin Pak Iman bisa ditayangkan ya di PowerPoint ya. Nah, silakan nanti kalian mungkin boleh diisi, tulis, kemudian setorkan nanti pada panitia. Strategi apa yang akan kalian lakukan setelah kalian masuk di SMA 9 Garut agar kalian menjadi siswa yang sukses lahir batin? Silakan ditulis. Tentunya ini tidak bisa nyontek ke sana kemari. Kalian coba kerjakan sendiri sebagai sebuah
komitmen kalian terhadap diri sendiri agar kalian menjadi seorang yang betul-betul jabar masagi lahir batin. Terima kasih anak sekalian, selamat mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir, dan mohon maaf apabila apa yang Bapak sampaikan kurang berkenan. Salam buat orang tua kalian di rumah, terus bekerja, terus belajar, mudah-mudahan kalian sehat semua. Sekian, nasminallahu wa fatungkari wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Atas sekali.